Kamis malam, Dahlan Iskan resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke rutan Medaeng. Dahlan Iskan diduga terlibat atau mengetahui praktek korupsi atas pelepasan aset di perusahaan daerah Pemprov Jawa Timur PT Pancawira Usaha. Penetapan ini dilakukan setelah 5 kali pemeriksaan. Sebelumnya Dahlan sempat mangkir dalam 2 kali pemanggilan jaksa. Selain Dahlan, mantan Ketua DPRD Surabaya sekaligus mantan manajer pengelolaan aset PT PWU Wisnu Wardana juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Medaeng. Untuk mengeksplorasi lebih lanjut kasus ini, kita langsung bergabung dengan koresponden Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Baik, kami akan mencoba menghubungi Wida Subianto yang merupakan koresponden CNN Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Wida. Baik, kami masih menantikan informasi lebih lengkap tentang penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Saat itu posisi Dahlan Iskan juga sebagai direktur dari PT PWU. Dahlan Iskan ini memang sudah beberapa kali dipanggil oleh jaksa dan 2 kali sempat mangkir, dan ketiga kalinya pemeriksaan dilakukan dan baru pemeriksaan pada hari ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi. Kita mencoba menghubungi Wida Subianto yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Halo Wida, selamat malam. Baik, rupanya belum tersambung ke Wida Subianto. Kita akan mencoba menghubungi sejumlah narasumber yang lain. Baik, kita akan ulang lagi tadi informasi dalam breaking news bahwa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pada hari ini, tepatnya pada Kamis malam setelah diperiksa oleh Jaksa Tinggi di Jawa Timur. Baik, Wida, selamat malam. Malam Indra. Ya Wida, bagaimana sebenarnya cerita tentang penetapan status tersangka terhadap Dahlan Iskan ini? Ya, selamat malam Indra. Jadi penetapan status tersangka Dahlan Iskan ini akhirnya sudah 11 hari Dahlan Iskan diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan status sebagai saksi. Akhirnya malam ini tepat pukul 19 lebih ini Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka. Keterlibatan Dahlan Iskan dalam dugaan kasus korupsi pelepasan beberapa aset milik badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini diantaranya adalah sebagai penanggung jawab memberikan kebijakan kepada PT Pancawira Usaha untuk melepaskan beberapa aset diantaranya di Kabupaten Tulungagung dan Kediri dengan memberikan nilainya ini di bawah nilai jual objek pajak. Sementara itu, Dahlan Iskan yang keluar dari Kejaksaan Tinggi tepat pukul 19.25 dengan rompi tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan ada beberapa poin yang saya tangkap yang dinyatakan oleh Dahlan Iskan. Yang pertama, Dahlan Iskan menyatakan bahwa tidak kaget dirinya dinyatakan sebagai tersangka. Poin yang kedua disampaikan Dahlan Iskan adalah Dahlan Iskan menyatakan bahwa dirinya merasa sudah diincar oleh penguasa saat ini untuk dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian poin yang ketiga, dia masih meyakinkan dirinya bahwa dia tidak bersalah karena dia tidak menggunakan sama sekali dana yang terlibat dalam pelepasan aset di badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur ini. Namun dia menyatakan bahwa keterlibatannya dia hanya sebatas karena tanda tangan dalam hal pelepasan aset ini, di mana belangko atau berkas yang ditandatanganinya ini disiapkan oleh anak buahnya. Dan proses perjalanan Dahlan Iskan yang cukup panjang sesudah 2 kali pemanggilan kemudian tidak hadir, kemudian pada tanggal 17 Oktober kemarin hadir sebagai saksi. Hari ini sekali lagi pada Kamis malam Dahlan Iskan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka melakukan perjalanan dengan mobil tahanan milik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan malam ini perjalanannya akan lanjut di rutan Medaeng, Surabaya. Indra. Baik Wida, sebenarnya dalam kasus ini ada berapa besar kerugian negara akibat pelepasan aset milik BUMD ini? Sejauh ini perhitungan yang dinyatakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini adalah 900 miliar rupiah. Sementara beberapa aset yang dilepas ini yang
ada kaitannya dengan Dahlan Iskan ini ada di Kabupaten Tulungagung dan juga ada di Kabupaten Kediri. Dan proses sekali lagi ini kalau kita cermati Indra bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi kita tahu kalau seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka bila mana ada unsur merugikan uang negara, kemudian juga ada peluang untuk memberikan keuntungan terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain dan juga 2 alat bukti. Nah, beberapa pemanggilan Dahlan Iskan sebagai saksi ini sampai 5 kali tepatnya untuk hari ini dinyatakan oleh pihak Kejaksaan Tinggi karena memang masih mengumpulkan 2 alat bukti. Dan 2 alat bukti yang dinyatakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ternyata berasal dari saksi kunci, yakni Upoyo Sarjono dan juga Santoso, yakni mantan dan juga yang masih menjabat sebagai Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, yakni perusahaan atau PT yang membeli 2 aset dari PT Pancawira Usaha yang merupakan badan usaha milik daerah di mana proses pembelian ini nilainya di bawah nilai jual objek pajak. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sesudah saksi kunci ini beberapa kali tidak hadir pada pemanggilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, akhirnya kemarin ini hadir dan hari inilah Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka. Indra. Baik, Wida, dalam kasus ini selain Dahlan dan juga tadi Wisnu Wardana, sudah berapa tersangka lain yang sudah ditetapkan atau masih hanya 2 ini saja? Sejauh ini masih 2 yang kami dapatkan informasinya dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wisnu Wardana, mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang pada saat kejadian pada tahun 2003 ini Wisnu Wardana menjabat sebagai Kepala Biro Aset di PT Pancawira Usaha, badan usaha milik daerah dari Provinsi Jawa Timur, dan Dahlan Iskan ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pancawira Usaha. Kemudian sementara itu pada posisi ini sebenarnya Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama ini juga ada direksi yang lain. Kemudian proses dalam penyelidikan ini sendiri yang berujung pada penyidikan juga ada sekitar 25 saksi yang sudah dipanggil di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan beberapa saksi ini diantaranya adalah mantan pejabat yang berinteraksi langsung dalam proses pelepasan aset ini dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun sejauh ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih 2, Wisnu Wardana dan juga Dahlan Iskan. Indra. Sebenarnya kasus pelepasan aset ini sejak kapan mulai diusut oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur? Dan pelepasan asetnya sendiri itu kapan, Wida? Kalau rentangnya, Indra, ini sebenarnya pada tahun 2000 sampai 2010, di mana Dahlan Iskan ini menjabat sebagai Direktur Utama. Sementara untuk kasus perkaranya, dalam kasus ini, Indra, ini dititik beratkan pada tahun 2003, di mana di situ memang ada alat bukti yang diberikan oleh Wisnu Wardana, di mana keterkaitan Dahlan Iskan ini diantaranya adalah Wisnu Wardana menunjukkan surat yang ditandatangani oleh Dahlan Iskan untuk menunjuk 10 orang sebagai tim pelepas aset. Nah, dari surat inilah yang dikembangkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Bagaimana sebenarnya keterkaitan Dahlan Iskan? Apakah sebatas menunjuk seseorang begitu untuk jadi tim pelepas aset, atau memang memberikan instruksi khusus dalam hal teknis untuk pelepasan aset hingga dijual di bawah nilai jual objek pajak. Namun yang menarik juga, Indra, pada saat keluar dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini, Dahlan Iskan memberikan pembelaan bahwa dirinya ketika ditetapkan sebagai tersangka ini adalah ketika dirinya menjabat sebagai Direktur Utama BUMN yang tidak pernah digaji selama 10 tahun. Sementara itu juga dia menyatakan bahwa semenjak kepemimpinannya ini dia membawa BUMN yang awalnya bangkrut dan memiliki prestasi. Jadi ada pembelaan seperti itu. Jadi dia menyatakan bahwa dalam kasus ini dia tidak menggunakan dana atau tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi dalam pelepasan aset ini, namun dia bertanggung jawab karena sudah menandatangani berkas atau belangko yang sudah dipersiapkan oleh anak buahnya di PT Pancawira Usaha. Indra. Sementara untuk Wisnu Wardana sendiri itu penetapan tersangkanya kapan? Karena ada pertanyaan jika kasus ini memang 2003 begitu. Ini sudah 2016, jadi cukup waktu yang cukup lama sebenarnya untuk kalau memang ingin mengungkap adanya kasus ini. Iya, Wisnu Wardana ditetapkan masih beberapa minggu sebelum pemanggilan Dahlan Iskan atau kehadiran Dahlan Iskan yang pertama pada tanggal 17 Oktober kemarin Dahlan Iskan panggil pertama. Namun begitu memang kasus ini
perlu memang kalau dinyatakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembuktian, lebih-lebih juga dari yang dipanggil baik Wisnu Wardana kemudian juga Dahlan Iskan. Kita ketahui tidak serta-merta bisa hadir begitu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Wisnu Wardana bahkan ketika pada proses penetapan sebagai tersangka kita tahu tidak bersedia untuk menandatangani, kemudian juga tidak bersedia untuk dibawa ke rutan Medaeng. Itu pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian Dahlan Iskan kita tahu juga hadir di sesudah pada pemanggilan ketiga, ketika sebelumnya juga dinyatakan tidak berada di Indonesia namun berada di Amerika Serikat. Jadi memang proses dinyatakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini membutuhkan waktu yang lama untuk pemanggilan saksi hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pertanyaan saya sebelumnya tadi itu sebenarnya ingin terkait dengan apa respon yang disampaikan Dahlan Iskan tadi, seperti yang Anda sampaikan di awal laporan bahwa dirinya tidak kaget dengan penetapan tersangka ini, lalu kemudian dirinya Dahlan Iskan merasa memang diincar oleh penguasa saat ini. Adakah jawaban atau respon yang sudah disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur? Sejauh ini memang kalau respon yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini memang lebih fokus pada kasus ini, tidak masalah mengincar penguasa saat ini yang memang kita ketahui beberapa kasus Dahlan Iskan terbelit beberapa kasus hukum, misalnya pembangkit listrik kemudian juga mobil listrik seperti itu. Nah, yang konfirmasi yang sudah kami dapatkan sesudah penetapan Dahlan Iskan barusan ini adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan bahwa keterlibatan Dahlan Iskan ini sama seperti yang dinyatakan oleh Dahlan Iskan adalah bertanggung jawab terhadap proses pelepasan aset dengan menandatangani berkas atau belangko yang dipersiapkan oleh tim dari PT Pancawira Usaha. Jadi memang kita ketahui Indra bahwa tindak pidana korupsi ini memang tidak hanya sebatas menikmati dari kebijakan atau merugikan keuangan negara, namun juga ketika kebijakan itu bisa merugikan negara kemudian bisa menguntungkan orang lain. Dan menurut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur peran Dahlan Iskan ada di situ, menandatangani berkas yang bisa merugikan potensi merugikan negara. Indra. Baik, terima kasih Wida Subianto atas laporannya langsung dari Surabaya, Jawa Timur terkait dengan informasi penetapan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dengan melepas aset BUMD di bawah nilai objek pajak. Saat ini sudah ada 2 tersangka selain Dahlan Iskan adalah Wisnu Wardana yang merupakan mantan ketua DPRD Jawa Timur.